Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, GP Aragon sudah selesai digelar kemarin sob. Dan ini nih, sesuatu yang akhirnya benar-benar pecah telur. Setelah kemarin latihan jadi juara satu di sprint race, akhirnya Marc Marquez juara lagi di race utama. Dan lagi-lagi ninggal sekebon-kebon sama Jorge Martin di urutan nomor 2. Foto 3 pemenang tak berubah, mereka-mereka lagi yang menang. Dan pertarungan di belakang juga tak lepas dari panasnya gesekan antara Pecco dan juga keluarga Marquez. Dan Honda akhirnya pecah telur juga, tapi Yamaha, why? Dan Acosta menjadi tulang punggung KTM lagi di podium. Beruntung apa memang strategi? Seperti apa serunya di balik balapan Aragon kemarin? Kita bahas. Jalannya race kemarin hampir bisa dikatakan mirip atau sama dengan race yang sebelumnya. Nah uniknya nih, meskipun ini bukan soal sabotase, tapi ada kejadian yang sangat-sangat bikin fans Pecco gregetan pastinya. Karena bisa-bisanya di 2 kali race, hanya Pecco yang slip 2 kali dengan kejadian yang sangat identik. Nah sebelumnya, Pecco sudah mengatakan bahwa sirkuitnya sangat licin. Dan lebih mendetail lagi, grid di tempatnya start sangat jelek. Dia minta untuk dibersihkan kepada Komisi Keselamatan di MotoGP. Namun pada saat race, dia lagi-lagi harus menderita dengan mengalami kasus yang sama. Sebenarnya, dalam race kemarin Pecco lebih bisa mengendalikan laju motornya. Meskipun nampaknya dia adalah pembalap yang paling kesulitan jika dibandingkan dengan Martin dan juga Marc Marquez yang ada di posisi terdepan. Dengan susah payah dan manajemen ban yang baik, akhirnya Pecco bisa sedikit demi sedikit memperbaiki posisi. Hingga akhirnya tibalah di posisi ketiga, di mana dia battle dengan Alex Marquez dan bam, keduanya crash dengan kondisi yang mengerikan. Nah, jika kita melihat race kemarin secara langsung, pasti akan langsung bertanya, siapa yang salah? Pecco mengatakan, Alex Marquez yang salah, dan Alex Marquez mengatakan tak melihat Pecco. Namun, hasil dari FIM mengatakan bahwa tak ada yang akan menerima hukuman dalam kejadian itu, karena ini adalah insiden biasa dalam balapan. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang Pecco dulu. Pecco berada di jalurnya, dan dia pun tak serta-merta memotong jalur dari Alex Marquez. Jika kita melihat secara detail, coba kita ulang. Ya, di sini sebenarnya keduanya ada berada di racing lane-nya masing-masing. Tapi memang Alex Marquez seharusnya melihat ada pembalap yang lebih cepat, dia seharusnya sedikit melambat atau menikung dengan ritme yang sama dengan Pecco setidaknya. Tapi karena Alex Marquez menambah kecepatan, maka space di antara keduanya jadi menghilang dan kontak tak terhindarkan. Nah, dari sisi Pecco, dia mengatakan kalau pandangan saya adalah pandangan semua orang yang memiliki sudut pandang normal dalam hal balapan. Karena cukup jelas apa yang terjadi. Dia melebar, saya di depan dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Saya memasuki tikungan itu tanpa menutup jalur karena saya tahu dia ada di sana. Namun kecepatan saya cukup untuk menyalipnya tanpa masalah. Dan begitu saya memasuki tikungan berikutnya atau tikungan 13, saya mendengar mesinnya terbuka. Dia membuka gas. Jadi dia mencoba untuk mencapai kontak ini. Saya ingin melihat data itu. Dia tetap menggunakan 60%, 40% gas terbuka, hingga ia terjatuh. Jadi ini sangat aneh menurut saya. Ketika dia diberitahu bahwa Alex Marquez mengatakan dia tidak dapat melihat Banaya, pembalap pabrikan Ducati itu menjawab, menurutku, tidak mungkin dia tidak melihatku. Saya sudah ada di depannya sebelum belokan. Dalam artian, dia mendengar Alex Marquez membuka gas. Berarti dia sengaja tak memberi ruang meskipun dia melebar dan tahu itu bisa menjadi celah bagi pembalap siapapun di belakangnya untuk menyalip. Namun, dengan tindakannya sama aja itu sengaja ngeyel atau bahasa mudahnya dan membuat Pecco tertabrak dan terjadilah kontak dan crash. Tidak ada tindakan lanjut yang diambil oleh pengurus FIM yang memutuskan bahwa tidak ada pengendara yang paling bertanggung jawab atas insiden tersebut. Banaya yang sedang sakit, yang telah kehilangan 23 poin dari pemimpin klasmen Jorge Martin, kini hanya memiliki waktu 5 hari untuk pulih sebelum latihan Jumat di kandangnya sendiri Misano. Pecco menambahkan, jujur saja, kondisi saya tidak begitu baik. Saya merasakan sakit yang luar biasa di leher saya. Namun, kondisinya bisa jauh lebih buruk. Jadi, tak apa-apa. Sekarang kita ke sudut pandang Alex Marquez. Dia mengatakan, saya telah kembali ke garis dan mengendarai di bagian dalam. Kepala saya sudah tegak. Dan saat itulah saya merasakan kontak dan motor melaju lurus. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya mencoba melihat di mana tembok itu berada. Karena kami sedang menuju langsung ke sana. Pecco bisa menyerangku, aku bisa menyerangnya. Tapi tidak ada yang akan mengubah hasilnya.
Bagi saya, jika ada yang bisa menghindari kontak itu adalah dia. Karena dia tahu saya ada di sana. Saya pikir, jika dia begitu cepat, dia bisa menyalip saya di bagian yang lain. Saat ditanya tentang keputusan Stewart, Marquez menegaskan bahwa menurutnya, Pecco seharusnya memberi banyak ruang. Saya rasa itu sesuatu yang bisa terjadi dalam balapan. Jika ada yang bisa melihat saya di sana, itu dia. Karena dia ada di luar. Jika Anda datang dari luar, Anda tidak bisa menutup antrean. Setidaknya, Anda harus memberi jarak 1 meter untuk pengendara lain di dalam. Nah, kalau menurut teman-teman, gimana nih kira-kira? Dari kedua sudut pandang itu, siapa yang salah? Atau memang keduanya yang salah? Nah, kondisi ini makin parah dengan Marc Marquez yang memberikan pendapatnya yang dalam pendapatnya itu terlihat berpihak kepada adiknya. Tentu ini hal biasa. Malah aneh jika kita melihat Marc Marquez akan menyalahkan adiknya. Namun, ini menjadi hal yang panas karena Marc Marquez musim depan akan bertandem dengan Pecco Bagnaia. Marquez berkata, "Saya melihatnya, dan saya pikir Alex melebar. Dia berada di lintasan, tapi ketika setelahnya, mereka tiba di tikungan kanan. Dia tidak menyangka akan ada Pecco Bagnaia di sana. Pecco optimis bisa menyalipnya dari luar, mencoba menggunakan jalur bersih itu. Karena kalau keluar di jalur kotor, semuanya menjadi lebih beresiko. Itu adalah situasi yang sangat tidak beruntung. Saya berharap mereka berdua baik-baik saja." Nah, dengan pendapat yang mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Alex Marquez bahwa Alex tidak melihat Pecco, maka pendapat Marc Marquez ini sama dengan pendapat yang dilontarkan oleh saudaranya itu. Maka tentu, hal itu berlawanan dengan pendapat Pecco Bagnaia di sisi satunya. So, situasi menjelang duetnya menjadi semakin panas. Namun kita beranjak dulu dari kejadian itu. Marc Marquez akhirnya benar-benar pecah telur dan bisa menjadi juara di Aragon setelah 1000 hari lebih puasa kemenangan. Congratulations. Kemenangan yang sudah diprediksi kuat akan didapatkan oleh Marc Marquez. Dan meskipun ada hal yang di luar ekspektasi bahwa sirkuit ini akan begitu licin, namun itu malah menjadi sisi yang kuat bagi Marc Marquez dengan pengalamannya dan juga gaya berkendaranya, di mana Marc Marquez bisa tampil sangat dominan dalam balapan kemarin. Pecco juga mengatakan, dia salut dengan Marc Marquez yang bisa menikung 4-5 derajat lebih rendah di sirkuit itu tanpa masalah, di mana semua orang kesulitan untuk bisa mengontrol motornya dalam kondisi licin dan ban yang tidak support di sirkuit ini. Pecco mengatakan, dia melaju 4-5 derajat lebih rendah sudut kemiringannya daripada saya dan di beberapa tikungan tanpa kehilangan bagian depan. Jadi ini luar biasa, kata Bagnaia. Dia satu-satunya yang mampu melakukannya dengan gaya berkendaranya. Hanya dia yang melakukannya, tidak ada pembalap Ducati lainnya. Jadi, ini adalah kemenangan yang tentu emosional, di mana Marc Marquez terakhir kalinya menang di Emilia-Romagna pada tahun 2021, dan kini di tahun 2024. 3 tahun penantian, dan juga menjadi kado buat Grace ini sebelum berpisahan ditinggal ke pabrikan. Masih ada pembahasan lain, dan juga tentang Honda, Yamaha, Pedro Acosta yang akan kita bahas di video selanjutnya besok. Salam.